بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua, dan tentunya juga semoga salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para hadirin, kita bersyukur kepada Allah atas salah satu nikmat yang lain, yaitu yang dimana kita masih diberikan panjang umur ya, bisa bertemu dengan bulan-bulan yang mulia. Di antaranya sekarang sudah di penghujung bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban pun memiliki keutamaan para hadirin ya, nanti akan kita bahas bersama. Dan juga yang kurang lebih 3 hari sampai 4 hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita masih tetap diberikan ajal bisa bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan tersebut. Nah, maka para hadirin, dengan tentunya nikmat-nikmat tersebut, wajibnya kita mensyukuri dengan cara mensiapkan kemantapan diri kita dalam rangka menyambut bulan yang mulia tersebut. Ya, baik dengan memakmurkan bulan tersebut dengan amalan-amalan soleh, ya, ataupun juga dengan mengisi ya ilmu-ilmu tentang pengetahuan seputar yang ada ibadah atau amalan-amalan soleh apa saja sih yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan sampai di 30 hari saja yang insya Allah akan kita lewati sebentar lagi itu hanya kita lewati seperti bulan-bulan biasa ya. Kita bisa lihat para hadirin di sekitaran kita, baik bulan Ramadan atau bulan-bulan lain, itu tidak ada perbedaan. Sama saja ya. Dilewatinya dari mulai hari yang pertama sampai hari yang terakhir itu sama seperti mereka berada di bulan-bulan lain ya. Nah, padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya itu mengharap betul agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan sampai apa? 6 bulan lamanya ya. Itu berdoa, memohon kepada Allah, menyiapkan dirinya. Bahkan Rasulullah saja yang sudah dijamin para hadirin, ketika sudah datang 1 bulan sebelum bulan Ramadan, beliau semakin giat mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan. Di antaranya dengan ibadah puasa dipersering ya. Yang mudah-mudahan yang sudah kita lewati hari-hari di bulan Sya'ban ini sudah kita lakukan juga pelatihan-pelatihan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Di antaranya yaitu adalah menseringkan puasa ya. Yang hikmahnya para hadirin adalah ketika nanti datang bulan Ramadan, puasa ini bukan sunnah lagi, menjadi syariat, menjadi wajib. Tidak boleh kita meninggalkan ibadah tersebut. Sehingga dengan pelatihan yang tadinya 1 bulan sudah sering kita terapkan, baik dengan puasa Senin Kemis ya, atau puasa Ayyamul Bid, ataupun juga puasa-puasa sunnah lainnya, maka ketika datang bulan Ramadan, insya Allah kita lebih mantap untuk menjalankan ibadah tersebut ya. Bukan hanya puasa saja para hadirin, ibadah-ibadah lain pun juga kita latih, kita persering ya. Di antaranya qiyamul lail, tahajud kita ya, salat berjamaah, bacaan Al-Qur'an atau yang lain, itu terus kita persiapkan agar kembali datangnya bulan Ramadan
menjadi insya Allah bulan panennya kita. Ya, amalan-amalan soleh, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya untuk itu semua para hadirin, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas 3 hal ya dalam rangka menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah ketidaksiapan itu akan berbuah pahit. Jadi kita kalau tidak menyiapkan sesuatu, maka tentunya nanti ketika datang hal tersebut tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Ya. Tidak ada asar atau dampak ke diri kita kalau kita tidak mempersiapkan dengan betul-betul. Ya. Salah satu contoh saja para hadirin, jangankan bulan Ramadan, kalau kita sholat tanpa kita niatkan, tanpa ada niat yang sungguh-sungguh, dikhawatirkan niat sholat kita itu berubah-ubah. Bahkan mungkin saja kita sudah mau berangkat ke masjid, tergoda dengan hal-hal lain sehingga batallah ya, atau tidak terjadinya amalan tersebut. Ya, begitupun juga bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Kalau kita tidak siapkan dengan betul-betul, hadis-hadis yang sudah sering kita dengar, man shoma ramadhana, man qama ramadhana, semua di akhirnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni. Tapi kita tidak menyiapkan diri kita untuk meraih ampunan tersebut, para hadirin, baik dengan tidak memakmurkan amalan-amalan soleh, tidak menjalankan puasa yang sesuai, tidak melakukan qiyam, maka sampai di penghujung pun akan berbuah pahit, tidak ada ampunan, nauzubillah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persiapkan amal soleh dalam menyambut Ramadan. Ya, amal-amal soleh apa saja yang harus kita siapkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan ya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa kita selalu memperbaharui taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bulan Ramadan ini adalah nama lainnya itu bulan maghfirah, bulan ampunan. Sehingga bagi orang yang bersih hatinya para hadirin akan mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebelum datangnya apa? Bulan Ramadan. Tapi kalau dia pada bulan Sya'ban atau bulan Rajab misalnya, dia banyak melakukan dosa tanpa ada persiapan apapun, ketika datang bulan maghfirah yang sebenarnya itu bulan Ramadan, itu dia tidak bertaubat, tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bulan yang seharusnya dia mendapatkan ampunan sebanyak-banyaknya dari Allah, malah sampai akhirnya dia malah mendapatkan dosa, sampai-sampai dia meninggalkan juga yang wajibnya, padahal di bulan Ramadan kita tidak sedikit melihat ya para hadirin, dia puasa tapi sholat 5 waktunya dia tidak jaga ya, dia puasa tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya ya, kemudian juga dia puasa tapi dia tidak membayar zakatnya ya. Nah, ini hal-hal wajib yang dia tinggalkan di bulan yang mulia. Mengapa demikian? Karena kembali lagi tidak ada kesiapan dan diantaranya tidak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita membahas poin yang pertama para hadirin, yaitu ketidaksiapan yang berbuah pahit ya. Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah memaparkan 2 perkara yang wajib kita waspadai. Salah satunya adalah at-tahawun bil amri idza hadara waqtuhu ya. Yaitu kewajiban telah datang tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Ketidaksiapan tersebut salah satu bentuk meremehkan perintah para hadirin ya. Jadi seseorang tahu nih 1 bulan lagi ketika masuk bulan Sya'ban itu ada yang namanya bulan Ramadan. Banyak perkara-perkara yang harus dia siapkan, tapi dia acuh. Ya, itu nauzubillah, ditakutkan jatuh ke dalam hal-hal yang meremehkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini adalah salah satu buah pahit bagi orang yang tidak menyiapkan dirinya untuk menyambut, apalagi untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian para hadirin, selain meremehkan ya, ada 2 poin kembali yang menjadi dampak buruk bagi pelaku orang yang tidak mempersiapkan diri. Apa? Yang pertama yaitu adalah kelemahan untuk melakukan kewajiban tersebut. Kita lihat para hadirin, orang yang kalau tidak mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan suatu ibadah,
Ya. Contoh misalnya para hadirin, dia akan umroh, dia ingin melaksanakan umroh. Tapi sama sekali dia tidak ada persiapan yang mantap. Misalnya ikhtiar dari setiap gajinya dia sisihkan, misalnya, ya. Walaupun itu 100.000, tidak ada menutup kemungkinan bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan rezeki dia mungkin di lain waktu. Tahu-tahu bisa dapat yang lebih dari gajinya dan dia bisa menabung. Yang terpenting adalah ada kesiapan, diantaranya kesungguhan untuk melakukan suatu ibadah. Salah satunya adalah ibadah umroh. Nah, kalau dia tidak ada kesiapan para hadirin, diantaranya dia akan putus asa. Bagaimana saya mungkin akan berangkat ibadah umroh? Ya sudah, saya tidak akan. Jatuhnya dia tidak akan menyiapkan sedikit pun dari rezekinya atau dari gajinya atau dari penghasilannya, karena dia berpikiran bahwa gajinya itu hanya sedikit. Mana mungkin kalau saya tabung setiap bulan 100.000, saya akan berangkat umroh dengan biaya 30 juta. Berapa lama? Dia sudah pesimis, dia sudah putus asa, sehingga apa? Akan lemah dia untuk menjalankan ibadah tersebut. Begitupun juga Ramadan. Orang yang tidak melatih pada bulan-bulan sebelumnya atau tidak menyiapkan dirinya, maka ketika datang bulan Ramadan, biasanya orang-orang tersebut merasa terbebani. Ya, wah, puasa dari pagi sampai maghrib. Belum lagi apa? Dia harus bangun, harus sahur. Ya, belum lagi apa? Dia harus melakukan hal-hal lain, diantaranya sholat tarawih yang biasanya hanya 4 rakaat isya. Dia pulang ke rumah, dia bisa langsung tidur. Ini nambah lagi 11 rakaat. Nah, ini kelemahan-kelemahan orang-orang ini para hadirin karena tidak ada kesiapan pada bulan-bulan sebelumnya atau tekad yang bulat di dalam dirinya agar bisa menjalankan ibadah puasa. Belum lagi ditambah ibadah lain, misalnya target 1 Quran dalam 1 bulan. Di bulan-bulan selain bulan Ramadan, 1 ayat pun jarang dia baca. Bagaimana dia akan menghatamkan 1 Quran full pada bulan Ramadan? Maka dia sudah apa? Sudah pesimis, sudah lemah. Ini akibat pahit, kembali para hadirin, buah pahitnya orang yang tidak mempersiapkan diri dalam menjalankan perintah Allah, ya. Kemudian keburukan lain para hadirin yang akan didapat olehnya selain tadi ya lemahnya dirinya dalam menjalankan ibadah, yaitu dia akan terhalang na'udzubillah dari ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tadi para hadirin dia lemah. Bahkan dia banyak meninggalkan perkara-perkara yang harusnya bisa membawakan kasih sayang dan ridha Allah, tapi dia tinggalkan. Bahkan sebaliknya, datangnya na'udzubillah itu murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga wajiblah kita mempersiapkan diri kita dalam melakukan suatu ibadah, terlebih lagi para hadirin, yaitu menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kedua dampak tersebut para hadirin merupakan hukuman atas ketidaksiapan dalam menjalankan kewajiban yang telah nampak di depan mata. Apalagi sudah tinggal 3 atau 4 hari. Bulan Ramadan ini akan datang kepada kita. Masa kita masih tidak mau menyiapkan diri kita, ya, para hadirin, untuk menyambut bulan yang hanya 1 tahun 30 hari saja. Yang terkadang para hadirin kalau kita melihat atau nengok ke kanan ke kiri dari rumah kita, mungkin tetangga kita yang tahun kemarin masih bareng, sekarang sudah enggak. Atau terkadang yang satu rumah, atau mungkin yang satu kamar, ya, yang kemarin masih bareng berbuka satu meja makan dengan kita, sekarang sudah tidak lagi, ya. Nah, maka dengan diberikan tambahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dapat lagi buka bersama, bisa lagi menjalankan ibadah-ibadah yang agung di bulan Ramadan, maka marilah kita kembali mempersiapkan agar para hadirin Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling berkualitas daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya, ya. Di sini Abu Bakar Az-Zur'i para hadirin kembali menyitir firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari surat At-Taubah ayat ke-83, "Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj faqul lan takhruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'iya aduwwa innakum raditum bil qu'udi awwala marratin faq'udu ma'al khalifin." Ya. Nah, inilah para hadirin harus kita renungi, ya, firman Allah di ayat At-Taubah atau di surat At-Taubah ayat yang ke-83 ini. Itu, maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya.
dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama, karena itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Jadi ayat ini para hadirin menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang dihalangi. Akibat apa? Salah satunya ketidaksiapan dia dalam menjalankan kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia akan melakukan suatu ibadah tapi dihalang-halangi oleh Allah. Tidak diridhoi untuk menjalankan perintah tersebut. Nauzubillah, ya. Misalnya dia akan membaca Al-Qur'an, selalu saja ada gangguan, baik anaknya, kerjaannya. Begitupun juga ke masjid, bahkan sudah sampai jalan di tengah-tengah, tetap saja dihalang-halangi biar tidak bisa menginjak Baitullah. Nauzubillah, kita berlindung dari hal tersebut. Begitupun juga bulan Ramadan, yang hanya 1 tahun misalnya 1 kali, sudah kita masuk bahkan di hari yang pertama, tapi tetap saja Allah halang-halangi kita untuk qiyam di dalamnya. Disibukkan dengan pekerjaan sampai kembali di jam 12 malam sehingga tarawih kita lewat misalnya. Bahkan bukan tarawih saja, karena kesibukan dunia seharusnya kita selepas setiap sholat bisa membaca Al-Quran yang kita targetkan satu bulan 1 kali khatam. Itu 1 ayat pun tidak mampu kita baca, dihalang-halangi dengan kesibukan dunia, ya. Begitupun juga dengan membantu bersedekah di bulan yang orang-orang berlomba-lomba untuk membantu, ya. Nah ini nauzubillah harus kita waspadai dan kita takutkan para hadirin. Ini semua akibat tidak mempersiapkan dirinya untuk melakukan suatu ibadah yang agung atau menyambut bulan diantaranya, ya, menyambut bulan Ramadan. Maka kata ulama ini para hadirin, renungilah ayat-ayat di atas, ya, atau ayat di atas dengan baik-baik. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keberangkatan mereka. Dan bahkan Allah lemahkan mereka, beri ketakutan di dalam hatinya. Ya, jangan berperang ini itu segala macam. Allah beri takut di dalam hatinya sehingga dia kembali mengurungkan niatnya untuk ikut berperang. Ya, nah di sini kembali ditulis oleh ulama ini para hadirin, atau Abu Bakar Az-Zur'i, Allah Taala tidak menyukai akibat tidak ada persiapan dan niat mereka yang tidak lurus lagi. Ya, maka hati-hati juga dalam niat para hadirin ketika kita akan melaksanakan ibadah, jangan sampai terkotori dengan urusan dunia, ya, karena dikhawatirkan akan gugur keutamaan pada amalan yang kita kerjakan. Namun sebaliknya, bila seorang bersiap untuk menunaikan suatu amal dan ia bangkit menghadap Allah dengan kerelaan hatinya, maka Allah terlalu mulia untuk menolak hamba tersebut. Ya, Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim, terlebih lagi hambanya yang sungguh-sungguh, maka tentunya akan dibantu dan diberikan keridhaan dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, menjelaskan para hadirin hal tersebut bagi orang-orang yang dihalang-halangi diantaranya karena hawa nafsu dan jauh dari hidayah Allah. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, itu Al-Quran, pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat. Nauzubillah. Dalam surat Al-An'am ayat 110, ya. Maka ini poin yang pertama para hadirin, yaitu buah yang pahit kembali ditekankan di sini bagi orang-orang yang tidak menyiapkan dirinya dalam mempersiapkan suatu ibadah, di antaranya itu yang sebentar lagi kita akan temui bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua para hadirin, yaitu adalah persiapkan amal soleh dalam menyambut Ramadan, ya. Bila kita menginginkan kebebasan dari neraka, ya, karena kita mengetahui para hadirin salah satu keutamaan bulan Ramadan, ya, yaitu adalah ditutupnya pintu-pintu neraka, ya, dan banyak dibebaskan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bila kita menginginkan kebebasan dari neraka di bulan Ramadan dan ingin diterima amalnya serta dihapus segala dosanya, maka tentunya harus ada bekal yang dipersiapkan dengan memperbanyak amal soleh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-46, ya, masih di ayat yang tadi para hadirin.
Walau aradu al-khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu, ya. Maka jelaslah di sini harus ada yang namanya itu persiapan. Dengan demikian tersingkaplah para hadirin ketidakjujuran orang-orang yang tidak mempersiapkan bekal untuk berangkat menyambut Ramadan. Oleh sebab itu dalam ayat di atas mereka dihukum dengan berbagai bentuk kelemahan dan kehinaan disebabkan keengganan mereka untuk melakukan persiapan. Maka merugi ya para hadirin orang-orang yang sudah jelas di depan mata akan datang suatu bulan yang mulia, tapi sama sekali dia tidak ada persiapan apapun untuk menyambutnya, ya. Marilah kita kembali di sini menyimak para hadirin bagaimana Nabi yang kita panuti, yang kita ikuti yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak amal soleh ya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu diantaranya sabda dari Aisyah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, berkata, walam arahu sha'iman min syahri qattun aktsara min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'banu kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalila, ya. Saya sama sekali belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban, ya. Di dalamnya beliau berpuasa sebulan penuh, atau dalam riwayat lain beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali hanya sedikit saja, ya. Maka di sini para hadirin Rasulullah tidak terlihat lebih banyak berpuasa di satu bulan melebihi puasanya di bulan Sya'ban. Dan beliau tidak menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jadi ini untuk membedakan para hadirin bahwa bulan Ramadan itu tentunya bulan yang lebih utama untuk menjaga puasa, ya. Dan juga kita lihat para hadirin bagaimana selain dari Rasulullah generasi-generasi emas, itu diantaranya para sahabat, ya, yang tadi sudah disebutkan di awal para hadirin, mereka selalu mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebagian ulama salaf mengatakan kanu yad'unallaha sittata ashhurin an yuballighahum syahra Ramadan thumma yad'unallaha sittata ashhurin an yataqabbalu lahu minhum, ya. Mereka para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar apa para hadirin? Agar bisa menjumpai bulan Ramadan. Setelah lewat bulan Ramadan, mereka kembali berdoa kepada Allah agar amalan yang dia kerjakan, doa-doa yang dia panjatkan di bulan Ramadan itu diterima selama 6 bulan kembali ke depan, ya. Jadi begitu perhatian yang sangat istimewa para hadirin yang diberikan oleh para salafus saleh, ya, diantaranya para sahabat, ya, radhiyallahu anhum ajma'in, dalam menyiapkan diri atau kecintaannya kepada bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Tindakan mereka ini para hadirin merupakan perwujudan, ya, kerinduan akan datangnya bulan Ramadan, permohonan dan bentuk ketawakalan mereka kepadanya. Tentunya mereka tidak hanya berdoa, namun persiapan menyambut bulan Ramadan mereka iringi dengan berbagai amal ibadah. Bahkan kita lihat para hadirin bagaimana para sahabat memakmurkan amal solehnya di bulan Ramadan dengan sangat banyak, ya, baik membantu, ya, baik berperang, ya, kemudian juga hal-hal lain itu dilakukan semuanya di bulan Ramadan. Nah sekarang kita akan memasuki para hadirin di poin yang kedua, ini akan dijelaskan, ya, untuk memotivasi kita semua bagaimana persiapan-persiapan yang kita pupuk sebelum datangnya bulan Ramadan ini para hadirin akan membuahkan hasil yang istimewa di bulan Ramadan, ya. Marilah kita simak di sini perkataan-perkataan para ulama, ya. Di antaranya yaitu Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah mengatakan, "Syahrul Rajab syahrul lizzar' wa Sya'ban syahrus saqi lizzar' wa Ramadan syahru hasadiz zar'." Ya. Rajab adalah bulan untuk menanam. Ya, kemudian Sya'ban adalah bulan untuk mengairi dan Ramadan adalah bulan untuk memanen, ya. Ini adalah salah satu alur atau ikatan bagi orang yang menyiapkan dirinya. Mulai dari bulan Rajab dia sudah
mulai ya mempersiapkan diri dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian juga Sya'bannya, di antaranya misalnya dia memperbanyak puasa. Dan ketika datang bulan Ramadan, maka dia akan memanen. Di antaranya apa para hadirin? Di antaranya sabda Rasulullah yang sering kita dengar kembali. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga misalnya di bulan Rajab dan Sya'ban, dia sudah latih dengan tahajudnya dipersering. Ketika datang bulan Ramadan, dia akan kembali memanen. Itu dengan hadis Rasulullah lainnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Panenannya adalah kembali diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian lagi misalnya salah satu contohnya dia mulai rutinkan sedekah di Rajab dan Sya'ban. Dia banyak bantu orang dan segala macam. Ketika datang bulan Ramadan, dia sudah terbiasa menyisihkan rezekinya sehingga dia bisa membantu orang yang salah satu contoh saja untuk berbuka. Maka pahalanya apa para hadirin? Pahalanya seperti orang yang diberi. Ya, jadi kalau kita membantu seorang yang puasa, kita akan mendapatkan puasa sepertinya tanpa dikurangi sedikit pun. Di dalam hadis disebutkan. Ya, itu kalau satu orang, kalau dua orang, kalau tiga orang, apalagi kalau kita rutinkan para hadirin. 1 bulan penuh kita kasih orang buat berbuka puasa. Jangankan nasi box yang kita beli misalnya, mohon maaf ya, cukup penuh dengan menunya segala macam. Cukup aqua gelas kita sediakan di setiap masjid, misalnya beberapa masjid atau masjid yang dekat dengan kita. Kemudian orang yang berbuka mengambil 1 gelas, kita akan dapat insya Allah. Begitupun juga kurma, kita taruh 1 kilo, 2 kilo, kemudian dia memakan dari kurma yang kita beri, insya Allah kita pun juga akan mendapatkan ya ibadah yang ringan akan tetapi pahala yang besar. Nah, itulah bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen para hadirin, tapi syaratnya tadi dari Rajab, dari Sya'ban atau bahkan dari bulan-bulan yang sebelumnya kita terus melatih diri kita agar ketika datang bulan yang penuh dengan keutamaan ini kita tinggal meraih hasilnya insya Allah. Kemudian para hadirin ada ucapan-ucapan lain, sebagian ulama kembali yang lainnya ya mengatakan waktu setahun itu para hadirin laksana sebuah pohon, kata ulama ini. Bulan Rajab adalah waktu untuk menumbuhkan dedaunan. Kemudian Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan-dahannya agar bisa semakin lebat daun-daun yang ada di pohon tersebut. Dan Ramadan adalah buah-buah daripada daun yang dihasilkan dari dahan-dahan yang kuat ya. Itu tentunya adalah bulan memanen. Dan para hadirin yang memanennya itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa yang ikhlas. Sebagaimana tadi man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Orang yang beriman dan ihtisab semata-mata hanya mengharap kepada Allah, ikhlas. Syaratnya wajib para hadirin 2 hal tersebut, maka dia akan bisa menjadi pemanen bagi pohon yang indah tersebut ya. Oleh karena itulah para hadirin, di sini kembali diucapkan oleh ulama ya, mereka yang menghitamkan catatan amalan mereka, kembali di sini pun juga para hadirin bagi orang-orang yang na'udzubillah pendosa, banyak melakukan maksiat, keburukan ya, atau menghitamkan catatan amalan mereka, maka hendaklah bergegas memutihkannya dengan taubat-taubat di bulan-bulan yang mulia ini, yaitu baik di Rajab, di Sya'ban, apalagi di bulan Ramadan ya. Sedang mereka ya kembali yang lainnya yang telah menyia-nyiakan umurnya dalam kelalaian, maka hendaklah dia memanfaatkan ketika diberikan umur yang panjang bisa sampai kepada bulan Ramadan lainnya, atau seperti kita insya Allah bulan yang sebentar lagi akan kita temui ya, yaitu bulan suci Ramadan. Maka wahai kaum muslimin, di sini dikatakan oleh ulama ini, agar buah tentunya bisa dipetik di bulan Ramadan, maka tentunya harus ada benih yang kita semai ya, yang kita tabur, kita ikhtiarkan, dan itu tentunya harus diairi ya sampai menghasilkan buah yang rimbun. Bagaimana mungkin kita akan memetik suatu buah tanpa kita ada sesuatu yang kita tanam dengan bijinya, kita airi ya, kita pelihara ya. Bagaimana mungkin kita akan bisa memanen buah tersebut ya. Kemudian para hadirin, bulan Ramadan tentunya akan bisa kita petik keutamaan-keutamaannya, tentunya dengan cara diantaranya kita wajib menghadirkan puasa kita
Kita wajib menghadirkan qiyamul lail kita dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian bersedekah, berbagai amal saleh di bulan Rajab dan Sya'ban juga yang kita sudah siapkan. Semua itu untuk menanam amal saleh di bulan Rajab dan diakhiri di bulan Sya'ban. Tujuannya agar kita bisa memanen kelezatan puasa dan beramal saleh di bulan Ramadan, ya. Karena lezatnya Ramadan hanya bisa dirasakan dengan kesabaran para hadirin, ya, dan perjuangan yang tentunya tidak datang begitu saja. Hari-hari Ramadan tidaklah banyak. Nah, ini harus kita garis bawahi. Hanya 30 hari dan berjalan begitu cepat, terlebih lagi kalau kita beraktivitas. Ya, dari mulai setelah lepas subuh pulang sudah menjelang maghrib, maka 30 hari para hadirin itu akan terasa singkat dan cepat. Maka janganlah kita menyia-nyiakan 30 hari atau 29 hari tersebut agar kita bisa memanen banyak buah di bulan yang mulia ini. Kemudian yang terakhir para hadirin, yang ketiga, ya, dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan, itu janganlah lupa kita untuk perbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Ya. Setiap keturunan Adam itu banyak melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah tentunya yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat menunjukkan tanda totalitas seseorang dalam menghadapi Ramadan. Jadi kalau seseorang bersungguh-sungguh untuk membersihkan dirinya dari berbagai macam dosa para hadirin, itu sudah termasuk salah satu mempersiapkan diri dalam menyambut bulan Ramadan. Karena dia ingin memasuki Ramadan tanpa adanya sekat-sekat penghalang. Ya, jadi seorang hamba kalau yang terlalu banyak dosa, na'udzubillah, maka banyak sekali sekat-sekat. Ya, seperti apa? Ranting-ranting yang besar di dalam hatinya. Sulit sekali. Ya, baik mahabbah, baik takut, baik harap itu masuk karena banyaknya dosa yang dia lakukan dan dia tidak bertaubat. Akan tapi kalau dia bertaubat, maka semakin bersih hatinya dari rintangan dan sekatan apapun. Ya, dan semakin banyak lagi dia beristighfar, atau diantaranya dia perbanyak amalan-amalan baik, amalan soleh, maka akan banyak dosa-dosa, kesalahan-kesalahan akan dibersihkan. Karena kaidahnya innal hasanat yudhibna sayyi'at, ya, karena sungguhnya dengan banyaknya kebaikan akan menghilangkan banyak keburukan dan nauzubillah kerugian, ya. Maka tekadkan bulat kita para hadirin untuk senantiasa perbaharui taubat kita, terlebih lagi menjelang bulan maghfirah ini, yaitu bulan Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk bertaubat. Ini adalah perintah, ya. Karena taubat wajib dilakukan setiap saat sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-31, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung, ya. Dikatakan di sini para hadirin Allah memerintahkan karena memang lafaznya yaitu fi'il amr, wa tubu, ya, bertaubatlah kalian. Maka ini adalah perintah dari Allah yang wajib kita lakukan, ya, para hadirin. Dan juga taubat yang dibutuhkan bukanlah seperti taubat yang sering kita kerjakan. Ya, jadi ketika kita tahu para hadirin bulan Ramadan ini sudah dekat, maka coba kita lakukan taubat yang paling spesial lah, atau yang paling baik, ya, agar tadi para hadirin, agar kita bisa menyambut dengan totalitas bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Dan jangan pula juga taubat tersebut hanya dilakukan di bulan Ramadan, sementara di luar Ramadan kemaksiatan kembali digalakan. Jadi jangan kita hanya niatkan taubat ini hanya khusus bulan Ramadan, tidak, ya, akan tetapi terus taubat dan perbaharui taubat ini, ya, bukan hanya Ramadan, itu setelah bulan-bulan Ramadan. Bahkan seharusnya bulan Ramadan ini para hadirin menjadi pesantren untuk kita, agar selepasnya dari Ramadan kita semakin dekat kepada Allah, semakin mudah untuk bertaubat dan semakin bisa untuk melakukan banyak amal-amal saleh insyaallah. Sudah masuk ya? Ya, kita simak azan dulu, setelah itu kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ya yang sudah kita bahas untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, yaitu adalah diantaranya 3 hal ya. Ketidaksiapan yang akan berbuah pahit ya. Kemudian juga yang kedua adalah persiapkan amal-amal saleh dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang nanti akan kita panen para hadirin pada bulan Ramadan tentunya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa kita untuk bertaubat atau perbaharui taubat kita ya. Nah, sebelum ditutup para hadirin, di bulan Ramadan ini marilah kita makmurkan ya kembali amal-amal saleh. Di antaranya yang wajib itu adalah puasa ya, sebagaimana Rasulullah SAW ya begitu memperhatikan ibadah ini para hadirin, sampai-sampai bagi yang meninggalkannya itu harus mengqadha'nya pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan ya. Ini adalah perkara yang tidak bisa disepelekan. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi bagaimana kita mengisi puasa kita pada bulan Ramadan agar bisa menjadi puasa yang sangat berkualitas ya, agar jangan sampai puasa yang ke-29 yang kita dapat hanya na'udzubillah itu lapar dan dahaga saja. Padahal pada puasa tersebut banyak sekali keutamaan, di antaranya adalah as-shaumu junnah ya. Puasa itu adalah perisai ya, bisa kita terapkan di dalam keseharian kita ketika kita misalnya beraktivitas dari pagi sampai sore. Kalau kita merasa puasa itu sebagai perisai bagi diri kita, maka tidak akan keluar kata-kata kotor dari mulut kita misalnya ya. Ataupun juga kita akan menahan diri dari segala macam nafsu yang dilarang pada bulan Ramadan ya. Banyak sekali hikmah yang menjadikan seorang itu betul-betul menerapkan sabda Rasulullah, itu puasa bisa menjadi perisai bagi dirinya, sehingga keutamaan pada puasa yang tadi sabda Rasulullah, atau bahkan bisa menghapuskan dosa dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain ya, dalam hadis Rasulullah lainnya ya, maka itu akan bisa didapatkan tentunya bila dia bisa menjadikan puasa itu perisai bagi dirinya ya. Kemudian para hadirin, selain puasa juga ada salat tarawih yang harus kita jaga ya. Bukan hanya kita sholat 11 rakaat yang kita ketahui, yang penting kita bisa tiap malam sholat 11 rakaat, tidak. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan, sunnah-sunnahnya, dan bisa mendapatkan tambahan keutamaan. Di antaranya ketika kita sholat dengan imam misalnya, jangan baru 4 rakaat kita teruskannya di rumah misalnya, atau sholat tarawihnya bersama imam, sholat witirnya di rumah misalnya ya. Nah ini sayang para hadirin, karena dikhawatirkan tidak mendapatkan yaitu sholat seperti satu malam suntuk pahalanya ya, sayang. Maka kalau kita sudah bersama imam dari mulai rakaat yang pertama sampai rakaat yang terakhir ya kita ikuti, kecuali memang ada uzur-uzur di luar dugaan ya, seperti sakit atau misalnya ada anak kita sakit harus ke rumah sakit ya, mudah-mudahan tidak, nauzubillah. Misalnya ada hal-hal yang urgent atau yang memang harus kita mau tidak mau meninggalkan sholat tarawih bersama imam, mudah-mudahan niat kita yang tulus tetap Allah akan catatkan kita mendapatkan keutamaan tersebut ya. Kemudian juga para hadirin, sholat tarawih juga sebaiknya kita jaga dari hari yang pertama sampai yang terakhir. Karena tadi ya, keutamaan bukan hanya diampuskan dosa, akan tapi mendapatkan seperti sholat malam suntuk. Dan bukan itu saja para hadirin, kita bisa bayangkan yang biasanya sehari-hari kita hanya sholat isya 4 rakaat, kemudian ditambah misalnya dengan sholat sunnah rawatib, ini kita ditambah lagi ibadah oleh Allah 11 rakaat, agar di setiap sujud kita bisa menambah doa, di setiap ruku kita, di setiap at-tahiyat terakhir kita, terus kita banyak pujian 11 rakaat, ditambah lagi di bulan yang mulia, yang apabila kita panjatkan doa, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka merugi orang-orang yang hanya misalnya semangat di minggu yang pertama ya, dan ini sering terjadi ya para hadirin di masjid-masjid. Kalau hari pertama, hari kedua Masya Allah sampai terkadang di dalam masjid saja tidak muat, tapi sudah masuk minggu kedua atau hari ke-6, hari ke-7, apalagi bacaan imamnya 1 rakaat 1 lembar misalnya,
sudah mulai, besoknya sudah setengah masjid. Ya, bahkan yang lebih memprihatinkan adalah apa? Semakin menjelang akhir Ramadan, ya, malah semakin sedikit orang-orang yang sholat di Baitullah untuk menjalankan qiyamul lail ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syadda mi'dzarahu, ya, sambil ibaratnya mengencangkan tali sarungnya. Itu agar apa? Agar lebih giat di 10 hari malam terakhir. Karena ada apa? Ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namun di kita, nauzubillah, ya mudah-mudahan di daerah kita tetap terus terjaga istiqomahnya. Semakin akhir, semakin habis, malah yang diperhatikan itu bukan mencari malam Lailatul Qadarnya, akan tetapi yang diperhatikan adalah menghitung cutinya untuk mudik, ya. Sehingga dia fokus dengan menyiapkan mudiknya, dia menyiapkan baju barunya. Akan tetapi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dia lewatkan begitu saja, yang mungkin terdapat di malam 21, 22, 23, 24 sampai malam yang terakhir di 10 malam terakhir. Jadi dari hari yang pertama para hadirin, kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah agar istiqomah terus, bahkan di 10 hari terakhir itu semakin giat. Kalaupun kita mudik karena berbakti kepada kedua orang tua kita atur waktunya agar kita bisa tetap menjalankan qiyam, baik di kampung kita di daerah, ya, tidak menutup kemungkinan. Atau kita sempatkan, misalnya kita bisa, kalau safar kita jauh misalnya sampai keluar Jawa, kita atur perjalanan-perjalanan yang bisa kita tetap menjaga qiyamul lail, ya. Walaupun dalam keadaan safar ada amalan-amalan sunnah yang gugur seperti sholat rawatib dan yang lainnya. Tapi ini di bulan Ramadan kita makmurkan dengan amalan-amalan soleh, ya. Itu salat tarawih para hadirin. Kemudian juga di bulan Ramadan ini akan ada nanti i'tikaf, ya, 10 hari terakhir. Ya, itu biasanya nanti akan ada pembahasan i'tikaf bila mana kita sudah memasuki malam ke-15, ke-16, ya. Mudah-mudahan masjid-masjid di sekitar kita insya Allah menyediakan untuk i'tikaf tersebut, ya. Karena i'tikaf itu adalah salah satunya ke poin yang keempat atau amalan yang penting lainnya di bulan Ramadan, itu adalah malam Lailatul Qadar, dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Orang tersebut, ya, i'tikaf di masjid 10 hari full itu dalam rangka semuanya dihentikan dulu kegiatan-kegiatan dunianya. Dia hanya fokus di masjid agar bisa mencari malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka tentunya insya Allah pengurus masjid bila mana mengadakan malam Lailatul Qadar i'tikaf, itu insya Allah adalah persiapan yang sangat mulia, ya. Karena untuk membantu kaum muslimin agar bisa menggiatkan ibadahnya di 10 malam terakhir, dan juga salah satunya adalah membantu mereka dalam rangka mencari malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir yang ditutup pada pertemuan kali ini, amalan penting lainnya itu adalah zakat fitrah, ya, para hadirin, yang biasanya dilakukan di malam Id, ya, atau di dekat hari Idul Fitri. Nah, itulah para hadirin amalan-amalan yang mudah-mudahan kita bisa jaga, dan juga amalan-amalan penting lainnya seperti baca Al-Qur'anul Karim. Yang kita ketahui bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian juga sedekah, ya, ataupun juga yang kita sudah jatuh haul dan nisabnya zakat kita di bulan Ramadan, maka kita keluarkan, ya, atau kita rutinkan, ya, memberi makan, buka puasa, ya. Mudah-mudahan dengan rutinitas kita akan membuka pintu rezeki kita insya Allah, bukan hanya di Ramadan, akan membuka pintu rezeki kita di bulan-bulan berikutnya insya Allah. Nah, itu yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan kemudahan dan panjang umur kita bisa sampai kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Amin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.